Yo, what's up guys? Welcome back again to my channel Egi Forze XZ. Oke guys, so di konten kali ini kita masuk lagi di info dari Egi episode 22. Dan kali ini gue akan membahas Ultraman era Reiwa ketiga yang baru, yaitu Ultraman penerus dari generasi berikutnya dari Ultraman 3. Siapakah dia? Dan dia adalah Ultraman Trigger. Bagaimana infonya? Simak saja setelah pesan-pesan berikut ini. Oke guys, so jadi di episode 22 dari info dari Egi kita akan membahas seputar Ultraman baru generasi 3 di era Reiwa. Sesuai namanya di urutan ketiga era Reiwa, yaitu Ultraman Trigger yang merupakan Ultraman 3 di generasi yang baru, atau kurang lebih bisa sebut saja namanya Ultraman New Generation 3, yaitu Ultraman Trigger. Dan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang Ultraman Trigger seperti apa. Langsung aja kalian simak infonya ya guys ya. Oke. Halo guys, kembali lagi di info dari Egi episode 22. Dan di episode kali ini kita akan membahas seputar Ultraman era Reiwa ketiga, yaitu Ultraman 3 New Generation, yaitu Ultraman Trigger. Bagaimana infonya? Yuk langsung kita bahas tuntas di episode kali ini. Suburaya Production akan memulai menayangkan serial TV baru mereka, yaitu Ultraman Trigger di TV Tokyo Network mulai dari jam 9 pagi pada tanggal 10 Juli 2021, atau lebih tepatnya di hari Sabtu yang merupakan hari dari Ultraman Day. Serial TV baru Ultraman Trigger disusun sebagai penghormatan kepada Ultraman 3 yang pertama dari 3 seri TDG akhir 90-an yang dicintain, yaitu Ultraman 3, Dyna, dan Gaia. Dan yang merayakan ulang tahun siaran ke-25 tahun ini meniru elemen inti cerita 3 seperti legenda raksasa cahaya kuno dan penggunaan type change yang pertama kali dalam seri Ultraman. Ultraman Trigger dapat dianggap sebagai generasi baru 3 dengan cerita yang benar-benar baru. Ini menyambut veteran genre tokusatsu, yaitu Koichi Sakamoto sebagai sutradara utama, dan dengan moto ingin membuat semua orang tersenyum. Pada intinya, Suburaya akan membawakan serial yang akan mengembalikan kegembiraan yang dirasakan oleh penggemar masa kecil 3 ke masa sekarang. Pahlawan baru yaitu Ultraman Trigger adalah raksasa cahaya yang telah tertidur lelap setelah pertempurannya melawan kekuatan gelap 30 juta tahun yang lalu. Dia bergabung dengan protagonis kita, yaitu yang bernama Kengo Mandaka, seorang manusia yang dijiwai dengan cahaya. Dan sekali lagi dia melawan serangan monster dan kekuatan gelap untuk melindungi bumi. Kengo diperankan oleh Raiga Terasaka, pemimpin dari boy group Matsuri Nine. Meskipun usianya masih muda, sebagai pemimpin grup dia telah memberikan senyuman kepada penggemar yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia. Dia memanfaatkan pengalaman ini dalam perannya sebagai Kengo Manaka, rekrutan terbaru dari God Select, tim ahli yang melawan serangan monster. Dan dia dengan ahli berubah menjadi Ultraman Trigger, dan kita nantikan entry ke-25 untuk serial TV Ultraman, yaitu Ultraman Trigger New Generation 3. Oke, sekarang kita akan memasuki cerita singkat tentang Ultraman Trigger, atau kurang lebih disebut dengan Ultraman 3 New Generation. Jadi ceritanya dimulai dari 30 juta tahun yang lalu. Dunia diliputi kegelapan yang mengerikan. Tapi kegelapan itu disegel jauh di luar angkasa oleh raksasa cahaya. Kekuatannya dihabiskan, raksasa cahaya tidur di bintang merah dan lupa waktu. Persatuan Perdamaian Terestrial bergegas mengumpulkan tim ahli God Select, sementara Kengo Manaka hidup damai di Mars yang sekarang dijajah sebagai ahli botani. Namun, kehidupannya yang damai tiba-tiba berakhir pada suatu hari yang menentukan. Kegelapan yang disegel peradaban kuno bernafas sekali lagi. Saat monster menyerang pemukiman Mars, nasib Kengo membawanya ke pertemuan kebetulan. Sebuah pertemuan kebetulan dengan raksasa cahaya yang tertidur. Bagaimana pertemuan Kengo dan raksasa cahaya mempengaruhi takdirnya dan takdir bumi? Raksasa cahaya terakhir kembali setelah keabadian, dan namanya adalah Ultraman Trigger. Oke, jadi itu adalah cerita singkat yang bisa kita cari dari Ultraman Trigger yang merupakan era Reiwa ketiga atau Ultraman era Reiwa ketiga dan merupakan generasi baru dari Ultraman 3. Dan kita akan membahas profil tentang pahlawan baru kita, yaitu Ultraman Trigger.
Jadi, raksasa cahaya bangkit kembali setelah ribuan tahun. Selain wujud alami multi-type-nya, dia bisa type change menjadi wujud power type yang dikhususkan untuk bertarung dengan kekuatan besar di darat dan wujud sky type yang dikhususkan untuk pertempuran udara dan kelincahan. Dia memegang senjata lingkaran senjata suci dalam pertempuran. Tinggi dari Ultraman Trigger sendiri itu mencapai 53 meter dan beratnya mencapai 44.000 ton. Ya, jadi kurang lebih hampir mirip seperti Ultraman 3 dan dia itu didebatkan sebagai Ultraman 3 di generasi yang baru atau next generation yang berikutnya, oke? Dan sekarang kita akan membahas seputar form-form dari Ultraman Trigger. Jadi, Ultraman Trigger memiliki 3 form utama dan nama dari form dari Ultraman Trigger sendiri itu tidak jauh dengan nama dari form yang dimiliki oleh Ultraman 3, yaitu ada Ultraman Trigger Multi-Type, Power Type, dan juga Sky Type. Dan sekarang kita akan membahas kekuatan dari Multi-Type terlebih dahulu. Bentuk alami Ultraman Trigger yang menyeimbangkan kecepatan dan kekuatan baik di darat, laut, ataupun udara. Dia bisa terlibat dengan banyak gaya bertarung. Gerakan khususnya adalah Zepherion Beam yang namanya tidak jauh seperti Zepherion Kousen mirip dari Ultraman 3. Ketika dia memegang senjata lingkaran senjata suci, dia terutama menggunakannya dalam bentuk multi pedang. Selanjutnya ada Trigger Power Type. Bentuk Power Type Ultraman Trigger berfokus pada kekuatan mentah. Ia bekerja dengan baik dalam pertarungan tangan kosong melawan musuh kelas berat. Gerakannya khususnya adalah Derasium Beam Torrent, atau saat memegang Circle Arms, dia terutama menggunakan dalam bentuk Power Claw ya. Jadi kurang lebih dari bentuk Power Type ini hampir sama seperti Ultraman 3, di mana dia tuh lebih mengutamakan yang namanya kekuatan. Jadi biasanya kalau dengan Ultraman 3 sendiri, Power Type itu merupakan tipe kekuatan besar tapi kecepatannya lambat kurang lebih, oke? Dan berikutnya adalah Sky Type, yaitu Trigger Sky Type yang bentuk paling gesit dari Ultraman Trigger. Dia mampu memanfaatkan gerakan cepat untuk menyerang. Paling baik digunakan melawan monster yang bisa terbang, pertempuran di udara, atau pertempuran kecepatan tinggi. Gerakan khususnya adalah Run Bolt Beam Shell. Saat memegang Circle Arm, dia terutama menggunakannya dalam bentuk Sky Arrow. Oke? Jadi sama juga seperti Ultraman 3, Sky Type, dimana dalam form seperti ini dia tuh lebih mengutamakan kecepatan dibandingkan dengan kekuatan. Lebih tepatnya ditambah kelincahan juga seperti halnya Ultraman 3 Sky Type ya. Oke, sekarang kita akan membahas alat berubah yang digunakan oleh Ultraman Trigger. Jadi alat berubahnya tidak beda jauh dengan Ultraman 3 namanya, sementara ini hanya ditambah nama Guts. Seperti halnya Ultraman 3 yang menggunakan Spark Lens dalam berubah, dan Ultraman Trigger menggunakan Guts Spark Lens untuk berubahnya. Guts Spark Lens adalah item yang dibuat berdasarkan analisis artefak yang digali di reruntuhan peradaban kuno dan menggunakan metode ilmiah untuk membuat replika. Biasanya dalam mod Hypergun-nya digunakan sebagai senjata jarak jauh. Tetapi ketika monster muncul dan kekuatan cahaya dibutuhkan, Kengo Madaka mengubah Guts Spark Lens ke mod Spark Lens-nya, membuatnya dengan Guts Hyper Key, dan dengan menarik pelatuknya memegang ke langit, dia berubah menjadi Ultraman Trigger. Oke, sekarang kita akan beralih ke bagian protagonis, yaitu Kengo Manaka. Protagonis pertunjukan ini adalah yang berubah menjadi Ultraman Trigger bernama Kengo Madaka. Dia berumur 21 tahun dengan kepribadian yang sangat ramah, baik hati, dan pekerja keras. Dia memiliki rasa keadilan yang berapi-api yang memaksanya untuk berjuang melindungi wajah manusia yang tersenyum. Dia hidup damai sebagai ahli botani di koloni Mars sampai hari dia bertemu dengan raksasa cahaya. Meski merasa tidak pasti dengan perubahan mendadak yang terjadi kepadanya, dia menuju ke bumi untuk menjadi rekrutan terbaru dari tim ahli God Select. Ya, kalau kita lihat dari ceritanya sendiri, masih belum dipastikan Kengo Madaka ini siapa. Apakah dia itu anak dari Daigo Madoka? Apakah dia juga murid dari Daigo Madoka? Kita juga masih belum tahu. Dikarenakan dari namanya saja hampir mirip, yaitu Daigo Madoka dengan Kengo Manaka. Gua rasa sih kalau menurut gua bisa jadi Ultraman Trigger ini bisa ada hubungan dengan Ultraman 3. Bisa jadi dia itu adalah murid atau penerusnya ya, kurang lebih ya. Tapi lebih tepatnya yang udah pasti Ultraman Trigger adalah Ultraman 3 di generasi yang baru. Dan sekarang kita akan membahas pemeran dari Kengo Manaka, yaitu Raiga Terasaka. Raiga Terasaka itu lahir 26 Desember 1999 dan saat ini umurnya sudah mencapai 21 tahun. Di prefektur Gifu dan tinggi badannya mencapai 175 cm. Dan dia berasal dari agensi Fortune Entertainment.
Terinspirasi oleh media pahlawan, ia memasuki industri hiburan pada tahun 2014. Ia memulai debutnya sebagai pengganti di grup populer berbasis Nagoya yaitu Boys and Men. Pada 2017, dia termasuk di antara anggota pengganti yang terpilih untuk membentuk Matsuri 9 dan bergabung sebagai pemimpinnya. Menggabungkan akrobat terampil dengan nyanyian dan tariannya, ia tampil tidak hanya di konser langsung tetapi juga di variety show dan penampilan TV lainnya, dan dia juga bintang 2 film. Dan komentar dari aktor sendiri yaitu Raiga Terasaka yang akan berperan sebagai Kengo Manaka di series Ultraman Trigger. Dia berkata, "Senang bertemu denganmu, saya Raiga Terasaka berperan sebagai protagonis Kengo Manaka. Menjadi seorang pahlawan selalu menjadi impian terbesar saya. Jadi saya sangat senang dan terhormat dapat melindungi wajah orang yang tersenyum dengan bermain Ultraman." Seiring perkembangan cerita, kita bisa melihat Kengo tumbuh dan menikmati karakter eksentrik di timnya. Serial ini dapat dinikmati oleh orang tua, anak-anak, dan semua generasi penggemar. Serial ini mengingatkan kita pada cahaya harapan yang kita semua bawa di dalam diri kita. Saya pikir serial ini akan membuat Anda melihat cahaya itu dan membuat Anda tersenyum. Saya tersenyum hanya memikirkan semua orang yang menunggu dengan penuh semangat untuk Ultraman Trigger. Dan tersenyumlah, dan tersenyumlah. Oke, dan sekarang kita akan membahas beberapa info tentang sutradara dari Ultraman Trigger. Jadi, sutradara dari Ultraman Trigger akan dipegang oleh Koichi Sakamoto. Lahir pada 29 September 1970 dan sekarang sudah memasuki usia 50 tahun di Tokyo. Di saat ini memiliki kewarganegaraan Amerika dan telah bekerja sebagai sutradara di Hollywood. Dia terinspirasi oleh Jackie Chan saat kecil, mulai berkarir di dunia aksi dan mulai bekerja di Hollywood sebagai stuntman. Sebagai koordinator pemeran pengganti, dia bekerja sebagai sutradara di serial Power Rangers selama bertahun-tahun, akhirnya juga mengisi peran sebagai produser. Di Jepang pun ia menyutradarai banyak di serial hero tokusatsu seperti serial Super Sentai dan Kamen Rider. Debut penyutradaraannya di seri Ultraman adalah film 2009, Mega Monster Battle Ultra Galaxy The Movie, di mana ia membawa pahlawan Ultraman Zero ke dunia populer. Pada tahun 2014, dia juga mengerjakan serial TV Ultraman Ginga S. Di antara karyanya, yang paling menonjol adalah perannya sebagai sutradara utama di Ultraman Jet yang merupakan hit yang tak terlupakan di antara seri pahlawan generasi baru yang populer. Dan komentar dari sang direktur Koichi Sakamoto adalah, "Halo, ini Koichi Sakamoto, direktur Ultraman Trigger. Pada tahun ini yang merayakan 55 tahun Ultraman dan 25 tahun sejak Ultraman 3 tayang pertama kali, terpilihnya peran penting sebagai sutradara utama untuk serial baru ini membuat saya merasa sangat gugup. Karena serial ini adalah penerus Ultraman 3 yang dulunya sangat populer. Terkadang saya merasa kewalahan oleh tekanan. Tetapi seluruh pemain dan kru bekerja keras, dan kami dengan sepenuh hati berkomitmen untuk memberikan seri yang akan membawa senyuman kepada setiap generasi penggemar Ultraman. Dengan berbagai perubahan dan batasan dalam hidup kita saat ini, tampaknya dunia saat ini tertutup oleh kegelapan, tetapi saya tahu bahwa cahaya di dalam Ultraman akan menerbangkan kegelapan itu." Oke guys, jadi kurang lebih itulah dia pembahasan yang bisa gue jelaskan tentang Ultraman Trigger, yaitu Ultraman 3 di New Generation di era Reiwa dan juga merupakan Ultraman era Reiwa ketiga. Oke guys, so jadi tadi dia itu info seputar Ultraman Trigger atau bisa kita sebut sebagai New Generation Ultraman 3, oke? Jadi kurang lebih Ultraman Trigger akan tayang tepatnya tanggal 10 Juli tahun 2021, tepatnya di hari Sabtu, dan itu merupakan hari Ultraman sedunia ya, kurang lebih, atau Ultraman Day lebih tepatnya. Dan gue sangat penasaran, dari Suburaya sendiri belum menjelaskan bahwasanya Ultraman Trigger ini siapanya Ultraman 3. Apakah dia dari anaknya, ataukah muridnya, atau mungkin generasi dia di masa berikutnya, kita masih belum tahu. So nanti kita tinggal tunggu aja penjelasannya di episode dari Ultraman Trigger yang akan tayang 10 Juli di tahun 2021, tepatnya di hari Sabtu ya. Kita tunggu aja, itu kurang lebih nanti di channel Suburaya penayangannya. Jadi kalian tetap ini aja, langsung kalian tunggu aja, stay tune aja di channel Suburaya. Oke. Dan satu pesan dari gua, karena ini sudah mau memasuki generasi terbaru dari Ultraman,
terutama nanti di penayangan di Suburaya. Gue mohon kalau bisa tetap jaga komentar kalian di channel Suburaya itu lebih sopan dan lebih santun ya, karena jangan sampai kejadian tahun lalu tuh terulang lagi, di mana nanti Indonesia terkena region lock lagi karena ada beberapa komentar yang tidak baik. Oke? Jadi bagaimana juga menurut kalian tentang Ultraman Trigger? Kalau kalian punya pendapat sendiri tentang Ultraman Trigger, kalian boleh tulis saja semuanya di kolom komentar. Oke? So jadi mungkin itu aja untuk episode kali ini. Thank you for watching. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa kasih like dan kalian subscribe channel gua, serta kalian nyalakan juga lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru seputar video-video yang gak kalah seru dibandingkan dengan video-video yang sebelumnya. Dan akhir kata sampai di sini aja. Apapun yang terjadi terus berkarya untuk mencapai impianmu. Sampai di sini aja guys. Ciao. See you again di next episode video yang berikutnya. Ciao. Bye bye.